tiba-tiba dari seorang ibu rumah tangga tiba-tiba harus jadi kepala keluarga. Dari perannya hanya sebagai ibu, tiba-tiba harus jadi ayah juga. Dari punya teman banyak, tiba-tiba dikucilkan. Dari punya teman berantem di rumah, tiba-tiba jadi sepi. Dari selalu bersama-sama dengan pasangan suami istri, tiba-tiba harus melewati semua sendirian. Gak ada yang suka dengan perubahan mendadak seperti itu. Yang tiba-tiba menang undian pun dapat uang, dapat mobil, seharusnya kan senang. Tapi belum tentu juga siap bayar pajaknya, belum tentu juga garasinya di rumah muat. Namanya juga perubahan, apalagi mendadak, biasanya sulit diterima dan perlu penyesuaian. Ada momen tertentu atau momen yang kurang menyenangkan harus dilewati. Demikian pula perubahan pasca perceraian butuh waktu untuk menyesuaikan keadaan yang sudah berubah. Namun jika sudah terjadi, mau nggak mau ya kita harus bisa menyesuaikannya, bukan sahabat Elis? Perubahan butuh kekuatan dan keberanian. Dan untuk menemukan dua hal ini pastinya bukan hal yang mudah. Kembali lagi di AADC, ada Elis dengan ceritanya. Saya masih mau berbagi seputar kondisi pasca perceraian ya sahabat Elis. It's okay untuk menerima diri dan keadaan bahwa kita sedang jatuh, merasa lemah, atau hancur dan kaget akibat perpisahan yang harus terjadi. Gak perlu pakai topeng untuk jadi sok kuat, sok tegar, sok hebat, karena itu hanya akan menambah beban hidup, bukan memberikan solusi. AADC hari ini saya mau nemenin sahabat Elis yang sedang dalam perjalanan untuk menata kembali kehidupan yang terus berjalan. Kenyataannya teori memang tidak semudah prakteknya kan, namun saya bersyukur bisa membagikan dari apa yang pernah saya alami sendiri. Kalau saya bisa melewatinya, begitu juga dengan sahabat Elis kan. Yang pertama, bikin list aktivitas baru apa yang tiba-tiba menjadi tanggung jawab kita. Harus bisa nyetir sendiri, harus mandiri kerja, nemenin anak cowok main bola, bawa mobil ke bengkel, dan sederet tugas lainnya. We are not super mom, so it's okay ketika kita nggak mampu melakukan semua itu. Nah, yang lagi hobi goes sekarang pasti tahu banget kan, nggak ada yang baru mulai goes bisa langsung Jakarta Bogor. Pasti perlu persiapan, latihan yang konsisten, dan yang paling penting yaitu bertahap. Nah, demikian pula perubahan hidup kita. Kenali kapasitas waktu, energi, keuangan, lalu bikin list tanggung jawab baru tersebut dan urutkan sesuai kebutuhannya mana yang harus didahulukan dan dikerjakan terlebih dahulu. Sometimes when you are overwhelmed by a situation, when you are in the darkest of darkness, that's when your priorities are reordered. Sebuah quote dari Phoebe Snow yang bisa menjadi reminder ketika saya merasa beban hidup ini sangat berat, yang mungkin juga bisa berguna sebagai reminder bagi sahabat Elis. Tips yang kedua yaitu mencoba bersikap terbuka pada orang lain, dan ini bukan berarti kita lemah. Sangat gak nyaman sih rasanya ketika harus membuka momen pahit dalam hidup kepada orang lain, terutama jika kita tidak biasa bercerita perasaan hati kita. Namun dengan kita berani menceritakan kepada orang yang kita percaya tentunya, maka akan sangat membantu mengurangi beban. Dan dalam percakapan itu seringkali membantu kita juga semakin mengenali diri dan apa yang kita butuhkan. Dengan adanya teman atau keluarga yang menemani juga akan sangat membantu kita untuk tetap berpikir positif. Yang ketiga, belajar untuk berkata tidak dan berani membuat batasan. Dengan tanggung jawab yang bertambah sebagai seorang single parent, tentunya waktu kita akan semakin tersita banyak untuk mengurus hal-hal yang selama ini bisa dibagi tugasnya dengan pasangan. Jika kita masih bersikap sama terhadap ajakan teman-teman, mengiyakan setiap ajakan, padahal di rumah ada anak menanti kehadiran kita, banyak deadline yang harus dikejar, maka akan jadi bom waktu aja buat kita sendiri. Rasanya hari-hari terasa cepat berlalu tanpa ada hasil yang berarti untuk kehidupan kita atau anak-anak. Maka beranilah untuk berkata tidak dan tegas dalam membuat batasan prioritas hidup. Yang keempat, tutup kuping, tutup mata, atau tutup mulut. Kalau ada emoticon si monyet yang sedang tutup kuping, tutup mata, tutup mulut, itu bisa banget dipraktekkan dalam membantu kita menata ulang kehidupan pasca cerai. Kita hidup benar saja masih banyak orang yang bisa iri dan menggosipkan kita, ya kan sahabat Elis? Apalagi ketika perceraian terjadi, akan ada orang-orang yang dengan mudahnya menjudge kita, menyalahkan, memojokkan,
Entah itu dari teman-teman, keluarga sendiri, atau dari komunitas. Bahkan ada juga yang mengambil kesempatan dalam kesempitan untuk menjatuhkan karir atau bisnis. Jadi saringlah apa yang kita dengar, lihat, dan katakan. Ada kalimat penghiburan yang saya sering pakai ketika mengalami kesusahan dalam hidup. Kekuatan itu dibentuk ketika kita berada dalam kesusahan dan berhasil melewatinya. Karakter kita dibangun, integritas kita dikuatkan, dan iman kita diuji. Ketika berhasil melewati sebuah ujian, maka kita dapat memiliki 3 hal tersebut dan membawa kita naik level, menjadikan kita pribadi yang semakin kuat dan bijaksana. Jadi sahabat Eli, siap-siap ya naik level dan upgrade our life from inside. You are wonderfully made, full of purpose and your love. Sebelum kita berpisah, kalau ada teman, keluarga, atau siapapun yang perlu menonton video ini, silakan banget untuk di-share linknya. Dan juga yang belum, boleh subscribe, like, kasih komen, dan klik lonceng notifikasinya supaya tahu kalau ada episode berikutnya yang sudah tayang. See you again. Bye.